Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat-surat pendek, yaitu surat An-Nasr. Namun sebelumnya sekarang kita sedang berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu, ibu, termasuk dari 4 bulan haram. Bulan Zulqa'dah termasuk dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada berapa? Ada 12. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada yang namanya 4 bulan haram, kata Allah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Itulah agama yang lurus. Kemudian kata Allah, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Apa saja 4 bulan haram itu? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut.
yaitu Zulqa'dah yang kita sekarang sedang berada di dalamnya, kemudian Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Ya, ini 4 bulan haram, arba'atun hurum kata Allah. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Ditafsirkan ayat tersebut, maksudnya apa? Jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat. Karena maksiat yang dikerjakan di 4 bulan haram tersebut, para ulama tafsir menjelaskan dosanya lebih besar dibandingkan maksiat ya yang dikerjakan selain 4 bulan haram. Ya namanya perbuatan dosa maksiat kapan saja itu nggak boleh ibu ya. Kan tetapi Allah lebih menekankan lagi di 4 bulan haram jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Lebih besar dosanya. Begitu pula amal saleh. Ibadah yang kita kerjakan di 4 bulan haram termasuk bulan Zulqa'dah ini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang dikerjakan di selain 4 bulan haram. Ya, ibu bisa buka tafsirnya itu surat At-Taubah ayat 36. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Jadi hati-hati ibu ya. Ini selaras dengan ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat asar. Ya, sebagian ulama menafsirkan sholat asar. Maksudnya gimana? Ya, jaga sholat yang 5 waktu, lebih-lebih lagi sholat asar. Lalu sholat asarnya jauh lebih dijaga. Ya, namanya sholatnya semuanya harus dikerjakan, diamalkan, dijaga, jangan sampai terlewat satu pun. Nah, begitu pula ini. Jangan berbuat maksiat, berbuat dosa di kapan saja, lebih-lebih lagi di bulan-bulan haram. Ini bulan yang sangat mulia. Bulan haram itu maksudnya bulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat istimewa. Seperti ada yang namanya tanah haram, ya. Tanah haram itu di mana ibu? Mekah dan Madinah, ya. Al-Haramain, 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, semoga yang di sini Allah mudahkan untuk bisa beribadah di Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Harus kalau doa harus yakin ibu. Kalau kata Allah kun fayakun, berangkat ibu ya, berangkat insya Allah ya. Kadang-kadang logika kita nggak masuk, ya Allah, duit dari mana gitu ya kan? Enggak bu ya. Iya, tanah haram itu kan maksudnya tanah yang mulia, tanah suci yang istimewa, yang orang berbuat dosa di Mekah Madinah berbeda dengan berbuat dosa di tempat yang lain, jauh lebih besar ibu. Orang berbuat maksiat di Mekah, di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram itu masjid yang sangat, itu dosanya lebih besar dibandingkan berbuat dosa di tempat yang lain. Nah, begitu pula bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Maka hendaknya kita yang pertama, kita mengagungkan bulan ini, bulan Zulqa'dah, dan bulan besok bulan Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kita harus memuliakan bulan ini, harus mengagungkan bulan ini, sebagaimana Allah juga memuliakan dan mengagungkan bulan ini.
Kemudian yang kedua, ya, kita harus lebih berhati-hati lagi dari perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, dosanya lebih besar yang dikerjakan bulan ini, ya. Lebih dijaga lagi mulutnya, lebih dijaga lagi tangannya, kakinya, matanya, telinganya, lebih dijaga lagi. Kalau tahu-tahu keceplosan gimana? Ya udah, mau gimana lagi? Taubat, langsung istighfar, astagfirullah, langsung sholat, langsung baca Quran, ya, langsung sedekah, misalnya kayak gitu. Ya, namanya manusia, Ibu, ya. Kadang-kadang kalah sama hawa nafsu, ya, kalah sama godaan setan. Setannya lebih kuat misalnya, ya kan? Entah setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Langsung bertobat. Ya, hati-hati. Dosa yang dikerjakan bulan ini jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, manfaatkan sebaik mungkin amal soleh ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan ini nih, 3 bulan berturut-turut nih dari sekarang, pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Manfaatkan, Ibu, ya, manfaatkan. Jangan terlena, jangan lalai. Ya, subhanallah, kemarin kita diingatkan, Ibu, ya, sehari yang meninggal berapa orang, Ibu? 3 orang. Ya Allah, ya Rabbi, itulah, Ibu. Gak ada yang tahu umur, Ibu, ya. Saya tuh baru pulang sholat Jumat gitu. Bahkan lagi di sana, lagi di Jagawana Warung 1 dikabarin. Apalagi di Pulau Kecil Kidul itu, Bu, belum lama foto bareng sama saya. Kan masih saudara saya, arisan keluarga gitu kan ya. Makan bareng ini, foto bareng, cekrek. Ya Allah, ya Rabbi. Memang udah sepuh, udah tua sih, ya. Wajar sepertinya, ya, memang Masya Allah udah 80 lebih kaya, Masya Allah. Iya. Yang lebih sedih lagi yang ini, yang satunya, anak dan ibunya, ya subhanallah. Saya dengar pulang dari rumah sakit udah sehat, udah apa gitu lah mungkin. Pertama anaknya. Setelah anaknya, ibunya shock kali, ya. Entah punya riwayat jantung apa gimana, lagi di jalan udah nggak ada, ya subhanallah. Saya ikut nyolatin semuanya. Anaknya digendong sama bapaknya. Saya ngeliat bapaknya, ya nggak jauh beda sama saya. Umurnya gitu loh. Anak pertama, anak umur kelas 3 SD. Itu, Ibu, ya. Maka harus banyak-banyak mengingat mati, Ibu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Mati. Maksudnya apa? Ingat mati, ingat doang gitu, nggak ngapa-ngapain? Enggak. Biar kita mempersiapkan bekalnya. Kalau mati, yang dibawa apa, Ibu, bekalnya? Amal soleh. Bukan yang lainnya, bukan. Nabi SAW juga bersabda, yatba'ul mayyit salasa. Seorang mayit ketika dikuburin, yang ketika diantarin ke pemakaman, itu diikuti oleh 3 hal. Yatba'ul mayyit salasa, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalannya. Fayarji usnani wa yabqa wahid. Akan kembali, akan pulang itu 2. Akan tersisa menemaninya itu 1. Fayarji wahluhu wa maluhu. Akan kembali keluarganya, hartanya, dan yang tertinggal yang menemaninya adalah amal saleh. Amal saleh itu yang harus kita perhatikan. Yang menemani kita di alam kubur, di alam barzah sana adalah amal saleh.
sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, baktinya kita sama orang tua, silaturahmi kita, ikhlasnya kita dalam menuntut ilmu agama. Ini ibadah, Ibu. Ibu menuntut ilmu pengajian seperti ini ibadah, bukan? Ibadah yang sangat besar, pahalanya besar sekali. Langkahnya Ibu itu dicatat. Gak ada yang sia-sia. Harta yang Ibu keluarkan buat beli apa gitu, aqua atau kue, gak ada yang sia-sia. Kemudian duduk, dicatat. Semuanya ada catatannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang menyelamatkan kita, bukan yang lainnya. Orang-orang kaya yang mati-matian nyari harta sampai mati beneran itu, kalau mati selesai udah, emang dibawa itu hartanya? Enggak. Mobilnya, rumahnya, tanahnya, sawahnya, emasnya mati dibawa gitu, dimasukin? Enggak kan? Enggak, selesai udah. Gak ada manfaatnya itu, kecuali harta yang disedekahkan, yang diinfakkan, itu ya, yang dibawa amal soleh. Nah, ini kesempatan yang sangat baik ya, di bulan haram ini perbanyak amal soleh. Ya, apalagi yang sudah ya sekarang umur nggak ada yang tahu Ibu ya, maksudnya yang sudah tua, yang sudah sepuh, umurnya udah 60 ke atas apalagi ya kan. Nah, tapi nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah Ibu, di akhir-akhir kehidupan kita, di umur sisa-sisa umur kita, Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, lagi baik amalannya. Alhamdulillah ya. Itu Ibu ya, terkait bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat mulia. Bulan ini dimuliakan Allah, diagungkan Allah, maka hendaknya kita juga memuliakan bulan ini, mengagungkan bulan ini. Hati-hati dari maksiat karena dosanya lebih besar, dan bersemangatlah beramal saleh, beribadah, karena pahalanya juga jauh lebih besar. Semoga Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita semuanya, agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Dzulqa'dah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan membahas tafsir dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk dari surat Madaniyah. Apa itu surat-surat Madaniyah? Surat yang turun di kota Madinah gitu. Yang lebih tepat ya, setelah surat atau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah, itu namanya surat Madaniyah. Dan surat An-Nasr turunnya di kota Mekah kalau nggak salah, karena terkait dengan Fathul Makkah. Tapi enggak, Fathul Makkah itu terjadi di tahun 8 Hijriah, dan surat ini turun di tahun 10 Hijriah. Makanya Ibu, surat An-Nasr ini adalah surat ya, satu surat full turun, dan ini surat terakhir yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dikumpulkan tuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang-orang yang dulu ikut berperang di perang Badar ya, yang udah tua-tua. Kemudian Ibnu Abbas anak-anak kecil, tapi memang beliau ahli tafsir. Ketika ditanya, Ibnu Abbas itu mengatakan surat ini adalah surat yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Sudah
ya tanda-tanda akan berpisahnya kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat An-Nasr berjumlah berapa ayat Ibu? 3. Masya Allah, surat paling pendek, surat favorit, ya Bu. Iya kan? An-Nasr, Qulhu, Al-Kautsar. Iya, paham saya Ibu ya. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kita bahas ayat yang pertama, kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan atau penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi di sini pertolongan Allah apa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya ketika berperang di medan perang. Kemudian Al-Fath itu artinya kemenangan, penaklukan kota Mekah. Jadi kan dulu ceritanya Nabi SAW itu kan diperintahkan Allah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa hijrah? Ya karena kaum muslimin di situ lemah, ditindas, dibunuh, dirampas, pokoknya hijrah, diperintahkan Allah untuk hijrah, pindah ke kota Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala macam harta bendanya. Kota Madinah. Di kota Madinah sudah kuat nih. Makanya ketika balik lagi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, Nabi itu membawa pasukan kaum muslimin sebanyak 10.000. Masya Allah, 10.000. Padahal dulu waktu perang Badar Ibu, perang Badar, kaum muslimin itu perang jumlahnya berapa orang? 300 lebih ya, 330. Kembali lagi ke kota Mekah dengan kekuatan yang siap ya, sudah yakin. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, mereka kekuatannya semakin menipis, makin rapuh. Makanya ketika datang Nabi, mereka ngumpet. Ada yang masuk rumahnya masing-masing, ada yang masuk masjid, ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Ya. Nabi masuk kota Mekah, gak ada tuh, pada ketakutan semuanya. Ya, orang-orang kafir dulu yang pada menyiksa Nabi, bayangin ya, kalau ingat dulu kaum muslimin disakiti luar biasa. Seorang yang mati syahid di kalangan perempuan sahabiah yang bernama siapa Ibu? Yang bernama Sumayyah. Anak saya makanya dinamain Sumayyah. Perempuan yang derajatnya tinggi. Ditusuk kemaluannya sampai mati. Untuk apa? Menjaga keimanannya. Nabi itu ngeliat tapi nggak bisa ngapa-ngapain, memang lemah. Nabi hanya sabar. Surga sudah menantimu, ya kan? Semakin disakiti, semakin kuat imannya, ya enggak? Kayak gitu. Iman itu kalau udah tinggi Ibu, ya subhanallah. Mau tidur jam 1, jam 2, azan subuh datang. Kenapa bisa datang? Iman, bukan apa-apa. Iman, ya enggak? Capeknya kayak gimana? Kecuali capek banget ya Allah, udah enggak kuat banget. Ya, sakitnya kayak iman itu Ibu. Makanya nikmat paling besar itu apa sih? Nikmat yang paling utama? Iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, kita dijadikan Allah orang Islam, kita dijadikan Allah orang beriman tanpa melalui jerih payah kesulitan, kepayahan seperti para sahabat itu. Ya, makanya jangan katakan enak ya para sahabat ya,
bertemu Nabi. Ya Allah, kita kalau zaman belum tentu kita beriman kepada Nabi, Bu, ya. Belum tentu. Iya. Sama itu aja masih percaya. Sama orang ramal, menggandakan uang. Masih percaya nggak, Bu? Jangan percaya ini. Sama hal-hal kayak gitu kok masih percaya loh orang bilang. Jangan percaya. Itu pendusta, itu pembohong. Jangan percaya. Ya Allah ya Rabbi. Yakin seyakin-yakinnya saya kalau zaman Nabi nggak ada yang ikut Nabi. Makanya fitnah paling besar di akhir zaman itu apa, Ibu? Dajjal. Bayangin. Gimana kalau ketemu Dajjal? Coba ketemu orang saya bisa nggadikan uang terus pada percaya. Gimana kalau ketemu Dajjal? Dajjal itu benar-benar bawa duit sekarung, bawa pulang kita, Bu. Apa murtad semua kali kita di sini, nauzubillah min dzalik. Ya. Dajjal itu benar-benar, Ibu, kita minta apa? Dikasih sama dia. Bawa duit ratusan ribu sekarung, bawa kita megang fisiknya, kita beli mobil itu. Tapi syaratnya apa? Beriman sama Dajjal, ikut Dajjal, ikut nggak? Ikut mungkin semuanya, ya kan? Sama model-model orang gandain duit, tukang ramal, tukang percaya kok. Apalagi yang lebih dahsyat dari kayak gitu, ya kan? Jadi dosa besar itu, Ibu. Dajjal itu bawa surga, bawa neraka, dan kita ngeliat tuh surga neraka. Surganya Dajjal itu neraka, nerakanya Dajjal itu adalah surga. Itu fitnah terbesar di akhir zaman kata Nabi SAW, yaitu apa? Dajjal. Makanya jangan sampai kita ketemu Dajjal. Karena saya bisa yakin seyakin-yakinnya semuanya pasti ke bawah. Kecuali iman kita luar biasa, Ibu. Kecuali iman kita luar biasa dan kita ngaji seperti ini diulang-ulang perkara masalah itu baru insya Allah godaannya kayak gimana enggak bakal ke bawah. Tapi kalau nggak ngaji juga kadang-kadang ya kan masih tergoda dengan yang kebawa gitu. Makanya di antara doa sebelum salam itu kan Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dari 4 hal. Sebelum salam, setelah membaca sholawat loh. Ya, ini jangan ditinggalkan doa ini, Bu. Sebelum salam setiap sholat 5 waktu itu sholat jangan ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai ada ulama melihat anaknya ketika sholat nggak baca doa ini, suruh ulang lagi. Jangan tinggalkan doa ini. Doa sebelum salam itu banyak loh. Ya, meskipun hukumnya sunnah. Nah, Ibu habis sholawat salam silahkan. Cuman kalau bisa nih 4 ini jangan, minimal 4 inilah. Berlindung dari 4 perkara, 4 hal. Berlindung dari neraka jahanam, dari azab kubur, siksa kubur, dari fitnah ujian dunia dan fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah di sini artinya ujiannya siapa? Dajjal. Dajjal, Ibu, ya. Matanya picak 1, di sini ada tulisan kafir. Tapi memang diberikan kekuatan luar biasa sama Allah. Semua penjuru dunia didatangi sama Dajjal. Kecuali mana? Mekah dan Madinah. Ya, semuanya bakal kebawa sama Dajjal kecuali orang-orang yang belajar ilmu agama. Karena dia udah dikasih tahu duluan seperti ini. Makanya disebutkan dalam riwayat ada seorang anak muda. Karena Dajjal itu, Ibu, bisa mendatangkan orang tua kita yang udah mati. Kalau kita sayangnya gimana coba? Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati ini, saya bunuh. Terus saya hidupkan lagi, hidup itu. Gimana coba orang nggak percaya? Ya kan? Zaman ini ada langsung percaya kok, ya kan? Gimana ketemu Dajjal? Ada seorang anak muda, karena dia belajar ilmu agama, ketika ketemu Dajjal disebutkan dalam riwayat,
Ya, ketika Dajjal memperlihatkan kemampuannya bisa menghidupkan orang mati, mendatangkan surga dan neraka, anak muda itu semakin yakin bahwa Anda ini Dajjal, akhirnya dibunuh. Ya, matinya mati syahid. Alhamdulillah. Kayak gitu Ibu ya. Jadi jangan percaya sama tukang ramal, tukang yang menggadaikan uang, tukang santet, buku dan seterusnya ya. Jangan ya, itu dosa besar, tukang sihir dan sejenisnya. Baik. Ya, itu Ibu ya, penaklukan kota Mekah. Nabi teringat ketika dulu kaum muslimin ditindas Sumayyah. Bilal bin Rabah Ibu, Bilal bin Rabah, bagaimana ketika dia masuk Islam disiksa luar biasa. Dijemur di padang pasir, nggak pakai baju, ditidurin, udah orangnya hitam, makin hitam mungkin ya, ditiban batu yang besar, semakin disiksa semakin kuat imannya, makanya mengatakan apa? Ahad ya, karena taunya kata-kata itu yang membuat majikannya marah, karena dia kan seorang budak ya. Ahad itu artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa ya, hingga akhirnya kan dibebaskan sama Abu Bakar. Coba ya, kaum muslimin ditindas, dibunuh, dirampas hartanya. Ketika penaklukan kota Mekah, apakah Nabi membalas mereka Ibu? Nabi berkata kepada orang-orang penduduk Mekah yang dahulu mereka berbuat jahat ya, menindas, membunuh kaum muslimin. Nabi mengatakan, coba apa yang kalian pikirkan, saya akan berbuat apa gitu kira-kira. Apa jawaban mereka Bu? Orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy, kata mereka, engkau kan orang baik, ya subhanallah. Engkau kan anaknya orang baik, ya subhanallah. Ya. Tapi Nabi memang seperti itu. Silahkan kalian masuk rumah kalian bebas, ya subhanallah. Ya. Kemudian Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah, membawa busur, kemudian menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan di dalam itu ada ratusan berhala itu. Ya, itulah pertolongan Allah, itulah penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Menjelaskan tentang Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ketika penaklukan kota Mekah Ibu, kaum muslimin berjaya, banyak orang masuk Islam. Alhamdulillah. Bahkan seluruh jazirah Arab itu Bu, tidaklah ada kelompok orang penduduk kabilah-kabilah kecuali semuanya masuk Islam. Ya, semuanya masuk Islam. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Karena ada orang-orang yang tadinya nggak masuk Islam menunggu penaklukan kota Mekah. Karena mereka berpikir, disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Jadi mereka itu akan masuk Islam nanti nunggu kalau Muhammad beserta pengikutnya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Kalau benar kota Mekah ditakluk berarti dia seorang nabi, baru dia masuk Islam. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ini nikmat yang besar Bu. Nikmat Bu. Kalau kemudian kaum muslimin itu semakin banyak ya. Orang-orang yang tadinya enggak ngaji kemudian jadi ramai nih pengajian, alhamdulillah. Ini nikmat Bu ya.
Orang dapat hidayah itu harusnya kita bergembira. Masjid tadinya sepi, alhamdulillah. Ibu tahu sholat subuh tuh sekarang ibu minimal 2 soft loh. Alhamdulillah ada yang nangis terharu ibu. Bapak-bapaknya alhamdulillah ya Allah. 2 soft lebih. Cerita Ustaz dulu itu tahun 2012 gak ada masjid tuh kecuali ini 5 jari juga mungkin gak ada orangnya. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Masya Allah. Seneng gak ibu? Seneng, harusnya kita bergembira. Insya Allah ini sebab kita itu saling bersinergi gitu loh, ya kan? Bapaknya, ketua DKM-nya, anak mudanya, anak kecilnya juga kita usahakan mudah-mudahan semuanya sampai gede seperti itu ibu ya. Ada efek baiknya nggak? Ada positifnya dan kita lihat sendiri loh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah ya Robbi, saya potong rambut di sana ibu, Balong Bubuk. Ya saya pernah cerita ya. Potong rambut, kemudian kan orang itu kan yang cukur kan orang Tasik atau orang mana gitu. Dia orang yang rajin ibadah. Dia sholat subuh di masjid yang Alfa kesana tuh yang dekat material. Saya itu Pak, sholat subuh, saya cuman sama itunya aja itu yang ada. Berarti kalau saya nggak ke situ, berarti dia yang adzan. Dia ya subhanallah, luar biasa, pulau kecil lor, alhamdulillah. Nikmat yang besar ibu ya. Hidayah itu nikmat yang besar. Ya, dan kita doakan saudara-saudara kita, tetangga kita, semoga juga mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Ya, karena kan kita tahu ibu ya, hidup ini adalah untuk ibadah. Waktunya ibadah, waktunya sholat ya, karena itulah yang harus kita pegang menjadi prinsip kita, bahwasanya aku hidup itu untuk sholat, untuk ibadah ya. Sampai pun aku berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam capek, diniatkan untuk ibadah. Saya ngasih nafkah anak, istri, keluarga saya nafkain orang tua saya, niatkan untuk ibadah. Insya Allah semuanya bernilai pahala insya Allah. Ya, kayak gitu. Gak apa-apa ya kita jalan-jalan ya, rekreasi, gak apa-apa sesekali ya kan. Kemarin ke Istiqlal, ke Monas, gak apa-apa ya. Waktunya sholat. Iya, insya Allah akan diadakan lagi yang lebih jauh kata Ustadz Hadami ya. Ke Mekah ya Allah ya Robbi, kan udah berdoa tadi ya. Dikumpulin ibu, dikumpulin. Saya pernah saya dulu berangkat umroh di travel saya itu ada orang 20 tahun ngumpulin, alhamdulillah berangkat 20 tahun loh. Ya. Bahkan saya berpikiran, Bapak seandainya nggak nyampai umurnya kemudian udah niat ya kan, itu insya Allah pahalanya udah dapet loh, kan udah niat ya kan, udah niat 20 tahun, begitu tahun ke-19 misalnya meninggal, dapat pahala umroh nggak? Dapat insya Allah, karena udah niat insya Allah ya, berangkat umroh. Jadi dikumpul ya, doa terus, doa kemudian harus ada usahanya ya kan. Sehari 10.000 kayak gitu, sebulan kan jadi berapa itu, 300.000 insya Allah ya, mudah-mudahan. Saya kalau mau cerita, saya berangkat terus sebenarnya tuh juga nggak nyangka ibu, sebenarnya sebetulnya tidak ada yang menyangka, saya sendiri pun nggak ada yang menyangka ya, tahu-tahu diajak tapi tetap bayar. Saya jadi pengen ngomong, saya juga besok bulan Agustus saya diajak umroh lagi. Ada yang tahu? Nggak ada yang, saya pun nggak ada yang diajak, tapi tetap bayar. Yang ngajak siapa? Yang ngajak ibu saya. Bahkan saya bayarin ibu saya juga akhirnya ya kan? Nah, iya, nggak tahu duit dari mana kayak. Iya. Ya. Berdoa ibu, kemudian berusaha. Baik. Ah itu. Allah menjelaskan ya, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong ya.
orang mendapatkan hidayah, Masya Allah. Makanya di ayat yang ketiga Ibu, ini kan ayat pertama Allah memberikan kabar kepada kita, ayat kedua juga sebagai kabar kepada kita. Nah, ayat yang ketiga kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat yang ketiga ini perintah. Ketika mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan, kemudian kalian mendapatkan nikmat yang besar melihat itu kaum muslimin, banyak akhirnya. Nabi itu bahagia sekali, Bu. Ya. Nabi itu bahagia sekali ketika umatnya itu sangat banyak. Nabi itu pernah diperlihatkan umat-umat para nabi yang sebelum-sebelumnya. Diperlihatkan ada nabi yang umatnya hanya 2 orang. Ada diperlihatkan nabi yang umatnya hanya 1 orang. Ada seorang nabi yang gak ada pengikutnya. Gak ada. Kemudian diperlihatkan ada seorang nabi yang umatnya banyak sekali. Dan itu berharap umatnya beliau. Ya kan? Tapi ternyata enggak. Itu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Dan Nabi berharap umatnya itu sangat banyak, paling banyak. Makanya Nabi juga bersabda, kalau nikah, tazawwadul walud wal wadud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Iya, Bu. Nabi itu memerintahkan kita untuk banyak anak. Ya. Iya, mukatsirun bikumul umam. Karena Nabi akan membanggakan umatnya di hadapan para nabi yang lain. Membanggakan apanya? Umatnya. Umatku banyak nih gitu ya. Dan balik lagi, ibu nggak usah khawatir rezeki, Bu. Nggak usah khawatir rezeki. Karena anak itu akan membawa rezekinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seorang ibu hamil, kemudian hamilnya 4 bulan, itu Allah menetapkan 4 hal. Apa? Rezekinya, ajalnya, hidupnya, ya, bahagia atau sengsara, kemudian 4 amalannya. Jadi udah ditetapkan nih rezeki anak ini nih, ya, sampai dia meninggal dunia rezekinya sudah ditetapkan Allah. Selama hidup rezekinya sekian miliar misalnya. Jadi, tapi memang nanti yang menjadi perantara kita sebagai orang tua, ya kan? Tahu-tahu saya dapat job apa, ya kan? Tahu-tahu saya aku punya rezeki. Itu bisa jadi rezeki anak. Ya, memang kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa difikirkan dengan logika kita, nggak bisa. Ya, orang beriman, orang Islam nggak boleh kayak gitu. Makanya orang-orang kafir, negara Jepang, Ibu, lihat berita nggak? Penduduknya semakin khawatir karena semakin orang takut apa? Takut nikah. Menjadi beban. Ya kan, apalagi ntar punya anak, biaya segala macam. Orang Islam enggak. Orang Islam yakin anak itu bawa rezeki sendiri. Kita orang tua memang menjadi perantaranya kayak gitu. Ya. Mungkin kita juga melihat kayak gitu, Bu. Ada orang dulu waktu nikah, hamil, wah hidupnya sengsara, pahit, susah, gak punya duit, bahkan mau bunuh diri. Bahkan mau bunuh diri. Alasannya apa? Susah, ekonominya susah, gak punya duit. Sekarang anaknya 4 atau 5. Ya kan? Rumahnya gede, gitu ya kan? Gak bisa dipikirkan dengan logika, gak bisa. Kita orang Islam yakin dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu, ya. Makanya ada benarnya juga banyak anak banyak, karena mungkinnya kayak gitu ya. Tapi tetap usaha gitu loh, jangan terus tanggung jawab ya. Anak itu amanah, harus dididik, harus ajarin ya. Kalau nggak bisa ngajarin, dianterin. Duduk, lihat anaknya lagi ngaji, duduk. Itu usaha kita, Ibu. Kalau kita merasa kita nggak bisa atau bisa ngajarin, cuma kalau ngajarin nggak sabar gitu, ya kan?
Ya saya juga ngerasa kayak gitu, Bu. Di rumah nggak ada orang ngajarin anak, kesel aja udah. Cepet. Iya, ada kayak gitu ya nggak, Bu? Kalau kita nggak udah diantar nak sana nak, ada ustadznya, udah kayak gitu. Cuma kan kita sebagai orang tua harus sabar, duduk. Kalau anak kita ngaji itu harus diantar, ya antar kayak gitu. Ya kan? Emang harus. Pendidikan anak itu intinya satu, apa Ibu? Sabar. Udah mau metode apa segala macam ya kan, cara didik anak. Apa tuh namanya tuh? Edukasi. Intinya sabar. Kalau nggak ada sabar itu percuma semuanya ilmunya. Percuma. Ya intinya sabar kok, ya kan? Sabar. Sabar, ya Allah mau ngomelin sabar. Ya, kita sama-sama belajar Ibu ya. Bukan saya lebih baik, enggak. Saya juga kadang-kadang gregetan sama. Sabar ya Allah, capek banget ya kan, tapi anak pengen baca Quran ya udah duduk ya kan, badan pada sakit tetap disimak kan kayak gitu. Dianterin kayak gitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Toh kalau anak kita soleh-soleha yang seneng siapa? Yang seneng kita sendiri. Di dunia seneng, apalagi di akhirat. Ya Allah ya Robi, Ibu, berkali-kali saya bilang anak soleh itu investasi terbaik, bisa mengangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Ada orang masuk surga itu Ibu, surganya harusnya surga biasa karena dia amalannya biasa, bisa terangkat gara-gara apa? Gara-gara anak. Ada orang tua, ya Allah ini dari mana saya kok surganya di tingkat, kata Allah apa? Bi istighfari wala dikalaka. Karena anakmu senantiasa memohonkan ampun. Anakmu suka membaca Robbik firli wali walido. Oh, itu mengangkat derajat orang tua Ibu. Di akhirat itu Ibu, jadi kalau anak sama orang tua kan nanti surganya kan beda. Bisa jadi orang tua yang di atas, anak yang di bawah, atau kebalikannya. Anak surganya tinggi, orang tua surganya di bawah misalnya. Itu semuanya akan menarik ke atas. Kalau orang tua yang di atas, nanti anaknya diangkat ke atas. Kalau anaknya yang di atas, orang tua di bawah, anak bisa mengangkat orang tua ke atas gitu ya. Itu Bu. Bukan kemudian satu di atas, satu jadi tengah-tengah, enggak. Jadi ke atas semuanya. Ya, ke atas semuanya. Kayak gitu ya. Tapi memang semuanya hidayah itu di tangan Allah. Kitanya harus doa, kemudian usaha mati-matian, usaha semaksimal mungkin, harus sabar ya, harus sabar. Sampai kapan? Sampai mati kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, kemudian kamu tuh harus sabar. Aku nggak minta rizki kepada kamu, aku yang beri rizki, kata Allah. Ya, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Harus sabar. Baik. Ya, balik lagi. Kata Allah, fasabbih bismi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika diberikan pertolongan oleh Allah, ya, diberikan kemenangan, kemudian melihat orang-orang banyak yang masuk Islam, kan Nabi sangat bahagia itu. Karena itu juga ya kan harapannya Nabi, umatnya sangat banyak. Alhamdulillah nikmat. Allah perintahkan apa Ibu? Allah perintahkan kepada nabinya dan Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Bersyukur. Di sini Allah menjelaskan, fasabbih, bertasbihlah kalian. Fasabbih bihamdi, kemudian memuji Allah. Ya, bertahmid. Bihamdi rabbika, kepada Rabbu, wastaghfir, kemudian beristighfar. Bertasbih, tasbih itu apa? Subhanallah. Kemudian bertahmid, tahmid itu apa? Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha tawwab. Tawwab itu apa? Penerima taubat. Allah itu maha menerima taubat yang terus menerima taubat hambanya, meskipun hambanya kadang taubat, kadang terjerumus, taubat lagi,
salah lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tapi terus tobat, Allah selalu menerima taubatnya. Itu tawab yang senantiasa menerima taubat, bukan tobat udah ya, atau cuma dikasih kesempatan 3 kali lagi, tiga kali doang tobat. Enggak, Allah tuh gak kayak gitu. Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba. Jadi kita diperintahkan pertama untuk bertasbih. Tasbih. Baca subhanallah. Subhanallah, atau digabung, kan disebut tasbih dan tahmid. Subhanallahi wa bihamdih. Ini digabung antara tasbih dan tahmid. Nabi SAW bersabda, Ibu, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahar. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi dalam sehari 100 kali, Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Di antara zikir pagi sore membaca subhanallahi wa bihamdi. Ya pokoknya bukan hanya zikir pagi. Subhanallahi wa bihamdihi, itu Ibu ya, dibaca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Kita orang banyak dosa ya, harus banyak-banyak berzikir ya, menyicil ya kan, agar dosa kita diampuni, dibebaskan, berguguran. Iya, banyak berzikir, bertasbih. Subhanallahi wa bihamdih. Ada lagi subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Itu di hadis riwayat Imam Bukhari, hadis paling terakhir di kitab Sahih Bukhari, hadis paling terakhir, kata Nabi SAW, kalimatani hafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi memberatkan di timbangan amal, ya kan, kita yakin di akhirat pahala dan dosa kita ditimbang. Itu bisa memberatkan timbangan pahala kita. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Apa 2 kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan Nabi, tinggal kita milih ya untuk mengamalkannya. Jangan sudah dapat ilmu ya harus diamalkan, Ibu ya, harus diamalkan. Ibu baca subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi 100 kali. Butuh berapa menit coba? 2 menit, 3 menit paling, ya kan? Coba main Facebook berjam-jam itu. Tapi memang semuanya itu atas kekuatan taufik dari Allah, Ibu. Beneran. Orang udah paham pun kalau Allah nggak berikan hidayah taufik, nggak bakal terucap ini lisan, Ibu. Makanya berdoa kepada Allah, ucapkan kayak gitu. Udah tahu loh, main Facebook, main WhatsApp, YouTube, media sosial, ya TikTok apalah ya kan, bisa berjam-jam. Tapi subhanallah wa bihamdi 100 kali terlewat. Subhanallah bihamdi subhanallah azim enggak. Ya. Baik, habis waktu. Kemudian Allah perintahkan untuk istighfar, dan beristighfarlah. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, gitu ya. Sambil direnungi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah yang telah aku perbuat. Istighfar. Yang memerintahkan Allah loh. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan istighfarlah, kata Allah, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah. Allah itu maha penerima taubat.
Dosanya seperti apa? Hamba Allah dosanya banyak sekali. Jangan putus asa. Jangan putus asa, Allah itu Maha penerima taubat. Jangan putus asa. Kata Allah, dan ini dijelaskan para ulama, ini ayat di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ayat pengharapan ya bagi seorang hamba. Itu apa? Ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hambaku wahai Muhammad yang melampaui batas. Melampaui batas di sini maksudnya apa? Dosanya luar biasa. Dosanya sepenuh bumi misalnya. Kata, la taqnatu min rahmatillah. Kata, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Tapi yang penting jangan dosa apa, Ibu? Dosa syirik. Jangan dosa syirik. Karena di surat An-Nisa di 2 ayat Allah mengulang-ulang innallaha la yaghfiru an yushraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu jika engkau berbuat dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman, dan Allah mengampuni semua dosa selain dosa syirik. Yang pernah berbuat dosa kesyirikan taubat. Para ulama menjelaskan ayat itu Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dosa syiriknya dibawa sampai mati. Tapi kalau dia sempat bertobat, Allah ampuni. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man laqiyani." Ini Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, "Man laqiyani bi qurabil ardi khotaya la yusyrik bi syai'an laqitu bimithliha maghfirah." Kata Allah, barang siapa yang mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dosanya, kata Allah, asalkan dia tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, laqituhu bimithliha maghfirah. Kata Allah, aku akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya subhanallah, ya, keutamaan orang yang bertauhid, tidak berbuat dosa kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu ya, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ibadah, mudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, di kampung kita yang tercinta ini, mudah-mudahan semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.